Welcome back. Balik lagi di channel Raja Bulpop. Sebelum video mulai, saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi jika Raja Bulpop mengupload video terbaru. Untuk Yakan Sutang, dari sekarang kan tahun sebentar untuk Yakan Sutangnya ya, Dek ya. Kamu menanyanya untuk satu per harinya ya, per hari Yakan Sutangnya berapa gitu kan ya. Kalau Yakan Sutang itu kan dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi ya. Yakan Sutangnya itu per hari, jadi kamu nanti tinggal dikali per malamnya itu kamu lembur berapa jam. Biasanya kan dari jam 10 sampai jam 6 pagi itu total semuanya 7 jam ya kan. 7 jam mungkin dipotong satu jam untuk jam istirahat, jadi dari total semuanya cuma 6 jam ya untuk Yakan Sutangnya. Bentar, saya untuk lebih jelasnya saya tanyakan sama pengacara ya. 노무사님, 노무사님, 팀장님, 혹시 야간 수당 그 하루에 얼마예요? 야간 수당 10시서부터 6시까지. 10시부터 6시까지 1시간. 네. 네네네. 근데 하루에 얼마죠? 그 사람이 야간에 몇 시부터 몇 시까지 일하는데 8시부터 8시까지. 저녁 8시부터 네네, 8시까지. 8시까지. 예. 예. 네, 아야, 쉬는 시간 1시간? 잠깐만요, 물어볼게요. Kamunya misalkan itunya apa namanya per harinya untuk yagannya kamu jam berapa sampai jam berapa itu sekarang mau dihitungkan. Nanti saya informasi lagi ya. Dan jam istirahatnya berapa jam? Dari misalkan saya biasanya kan jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Untuk per harinya, per satu malamnya itu berapa, perhitungannya berapa itu masih dihitungkan. Jadi harus tahu jam masuknya jam berapa dan selesainya jam berapa, istirahatnya berapa jam. Tolong di itu lagi ya, di Alia. Jadi per malam, per hari kan masuknya jam setengah 9 malam, setengah 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, pas 8 jam ya. 8 jam, 8 jam kerja. Jadi kerjanya kan 8 jam. Untuk gaji pokoknya 8.720 ya kan. Berarti untuk gaji pokoknya 69.720. Kemudian yagannya kan 6 jam ya kan, tadi kan dipotong 1 jam kerja ya, jadi 6 jam dikali 8.720 dikali 0,5, jadi per satu malamnya yagan sutangnya itu 26.160 ya di Alia CR. Jadi untuk yagan sutang per malam itu 26.160 ya. 26.160 tinggal dikali berapa hari kerja. Itu yagan sutangnya. Untuk yang 52 jam itu pengecualiannya itu apa namanya, yang mungkin 30 orang ke bawah ya. Kalau 30 orang ke bawah masih bisa, tapi harus ada persetujuan antara pekerja dan pihak perusahaan. Yang penerapan 52 jam itu kan 5 orang ke atas ya kan. 5 orang ke atas harus 52 jam. Tetapi untuk yang 30 di sebuah perusahaan yang 30 orang ke bawah itu bisa tambah lagi, tetapi harus ada persetujuan antara pihak perusahaan dan pihak pekerja. Karantina mandiri untuk habis cuti dari Indonesia ke sini atau yang kena corona, Dek, yang Muhammad Agung. Tolong diperjelas lagi ya. Ini siapa ya? Aku nggak bisa baca
baca itunya Jepang ya, huruf Jepang aku nggak bisa baca. Bu Eko kalau sudah 3 tahun di Korea mulai tahun 2018 sudah bisa mengurus Sodokse lewat online. Apakah bisa buka? Kalau sudah 3 tahun di Korea mulai tahun 2018, apakah sudah bisa mengurus Sodokse lewat online? Untuk Sodokse itu ya, Dek ya, Sodokse itu dari pertama itu kan sotuk itu pendapatan, jadi gaji ya. Per bulannya kan dipotong gaji, mendapat gaji dan dipotong pajak. Nah, dari pajak bulan 1 sampai bulan 12 itu harus melaporkan ke kantor pajak, ya kan? Semuanya kan harus melaporkan ke kantor pajak setiap bulan 1 sampai bulan 2 di tahun berikutnya. Nah, dari laporan itu misalkan ada A, nama pekerjanya A, total 1 tahun mendapatkan gaji sekitar sekian ribu juta won, misalkan ya. Nah, sudah sekian ribu juta won itu sebenarnya harus membayar pajaknya sekian juta won. Nah, si pekerja ini sudah membayar berapa won. Jadi untuk Yeonmal Jongsan itu kan tiap perusahaan setiap akhir tahun itu kan ada Yeonmal Jongsan ya. Yeonmal Jongsan dari bulan 1 sampai bulan 12 total semuanya pendapatannya berapa, sudah membayar ke kantor pajaknya berapa, dan yang sebenarnya harus dipotong pajaknya berapa, ada sisanya atau enggak, ya kan? Ada kelebihan atau ada kekurangan. Kalau kelebihan dikembalikan, kalau kekurangan kan dipotong lagi. Nah, nanti kalau sudah 2000, sudah mau pulang, sudah 4 tahun 10 bulan, nah itu baru mengajukan namanya Seikem itu kan, yang mengajukan pajak yang selama 4 tahun 10 bulan kerja itu masih ada enggak pajak yang masih bisa kita dapatkan gitu. Kalau 2018 berarti 2018, 19, 20, 21, 22 sampai 2022 ya, 2023 berarti. Yang 2023 nanti kalau pulang silahkan untuk mendaftar ke kantor pajak. Itu ya, ini Mas siapa ini, tapi aku nggak bisa baca ya namanya ya, pakai bahasa Jepang. Bukan 2018 per tahun saya mau ngambil pajak, itu bukan. Kalau pajak itu dari pihak perusahaan setiap tahun sudah ada Yeonmal Jongsan. Itu namanya pajakmu. Ya kan, kamu ada plus atau ada minus. Nah, nanti kalau sudah 4 tahun 10 bulan sudah mau pulang, baru kamu mengajukan antara 4 tahun 10 bulan itu saya masih bisa enggak mendapatkan pajak, saya itu masih ada kelebihannya atau enggak gitu. Kalau lewat online, kalau mau daftar bisa, tetapi kalau menurut saya itu paling tidak akan cair. Karena apa, Masnya kan masih ada di sini. Kalau yang per tahunnya, kalau misalkan belum didaftarkan atau belum mendaftar, nanti baru bisa untuk mencairkan itu yang per tahun. Tapi kalau Sodokseh yang 4 tahun 10 bulan itu mungkin belum bisa ya. Terima kasih. Jibangseh itu kita sendiri ya. Juminseh sama Jibangseh itu kita sendiri. Jadi kalau misalkan kamunya kan dapat per apa ya? Setiap wilayah misalkan wilayah Ansan, misalkan wilayah Ansan total pajaknya sekian ribu won. Lah itu 10%-nya itu Jibangseh. Jadi gaji eh, pajak 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 pendapatan, 10%-nya dari pajak pendapatan itu adalah Jibangseh gitu. Tapi kalau per bulan enggak, cuma 1 kali per tahun untuk Jibangsehnya. Jibangseh, Juminseh itu setahun sekali ya. Kamunya waktu mau terbang ke Indonesia, kamu nggak itu ya, nggak daftar ke IPS untuk kapan balik ke Koreanya? Kan itu harus mendaftarkan ke IPS itu kan ya, Suga Dongiso itu kan, itu harus didaftarkan, daftar
nama, nomor paspor, tanggal lahir, kapan balik ke Korea, terus di Koreanya ditujunya di mana, nama alamat sama nomor teleponnya. Nanti kan dari IPS Indonesia dikirim ke HRD Korea. Nanti di HRD Korea yang ngecek itu tempat kamu untuk karantina itu diperbolehkan nggak oleh negara untuk tempat karantina. Nah, biasanya kalau di Kisuksa itu kan nggak boleh, karena kan Kisuksa memang kamarnya sendiri, tapi biasanya untuk apa, kamar mandi, untuk WC-nya itu kan barengan, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan one room di dalamnya semuanya ada apa namanya, kamar mandinya, nggak ada masalah. Jadi di Muhammad Agung Nugroho ya, kamu cepat-cepat lapor ke IPS. Jadi balik ke sininya belum tahu apa. Cepet-cepet, kalau misalkan kamu kamu cutinya itu cuti cuti kerja atau cuti cuti apa namanya, eh pencarian kerja, waktu pencarian kerja, atau cutinya cuti dikasih cuti oleh bos. Jadi itu kan harus daftar dulu di IPS, itu kan ada kertasnya. Kalau belum ada, nanti kamu inbox lagi, nanti saya kirimkan besok ya. Besok jam 2 ke atas saya masuk kantor, nanti saya kirimkan itu formulirnya, itu diisi kapan mau pulang ke Indonesia, dan karantina mandirinya itu di mana, alamat sama nomor telepon itu harus tahu. Jadi yang sekarang yang harus diituin kan tiketnya dulu, tiketnya tanggal berapa, untuk penerbangan tanggal berapa, itu baru nanti diajukan ke IPS Indonesia. Dari IPS Indonesia nanti dikirimkan ke HRD Korea. Di HRD Korea nanti dicek dulu, dicek ini tempat ini boleh atau layak untuk karantina mandiri atau enggak, itu ya.